Jadi Al-Quran sudah memberikan gambaran bahwa Al-Quran memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk ikut Isa. Belum pernah ada satupun ayat yang mengatakan bahwa Muhammad ngomong ikutlah aku ini jalan yang lurus. Itu belum pernah ada. Tapi hanya ada satu kata, ikut aku, kata Isa, sebab aku ini jalan yang lurus. Ya. Seringkali saudara kita dalam sholat wajib, seringkali dia yang membacakan pasti surat Fatihah. Dalam ayat yang ke-6 seringkali dibaca dengan kata-kata ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Bagaimana cara kita bisa menginjil? Kita bawa Alkitab. Ini baca Yohanes, Tuhan Yesus ngomong akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak masuk. Dia akan tertawa, propaganda katanya. Al-Quran bertanya, Al-Quran juga harus memberikan jawaban. Karena kenapa? 75% Al-Quran, seluruh yang ada dalam Al-Quran, 75% sumbernya diambil dari Alkitab. Seluruh yang ditulis di dalam Al-Quran tentang Yesus, tidak ada satupun kesalahan. Tidak ada satupun. Jadi jangan kira Al-Quran itu sebenarnya hanya terjadi kesalahpahaman. Contoh kecil, kalau kita melihat acara Idul Adha, menurut Islam yang disembelih itu adalah Ismail. Menurut orang Kristen yang disembelih ada Iska. Kalau saya sudah lagi bicara bau masakan gini, perut saya keroncongan malian. Ya. Tapi benarkah ini? Coba tanyakan ke saudara-saudara kita di Bani Kedar. Ya, saudara kita di Bani Kedar tuh kalau lagi bicara, itu pasti yang ditanya hanya satu, endi dalile. Nah, bapak-bapak ibu juga tanya begitu. Endi dalile nang Al-Quran lek sing dibeleh iku Ismail. Dudukno dalile, dudukno ayate, dudukno kitabe. Tidak ada satupun ayat yang menyampaikan bahwa yang disembelih itu adalah Ismail. Nggak ada satupun ayat. Ya. Justru yang disembelih oleh Ibrahim menurut Al-Quran adalah Iska, walaupun nanti pada akhirnya diganti domba. Jadi Al-Quran tidak pernah ngomong Ismail. Di dalam kitab suci Al-Quran yang diomongkan, yang disembelih itu bukan Ismail. Ada banyak contoh kecil orang Islam tidak percaya kepada penyaliban. Bagaimana mungkin? Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang tidak mengakui bahwa Yesus itu tidak disalib. Al-Quran mengakui mulai dari kelahiran, keselamatannya, dari penyaliban sampai dibangkitkan hidup kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita melihat di dalam surat Maryam 33, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, jelas di sana dikatakan, selamatlah ketika aku dilahirkan, kata Isa. Selamatlah ketika aku mati. Selamat pula ketika aku dibangkitkan hidup kembali. Dan pada ayat 34 jelas di sana dikatakan, Isa fa innahu rakhulullah kalimatu. Isa selalu mengatakan perkataan yang benar, yang mereka selalu berbantahkan kebenaran itu. Dan dia adalah rohnya Allah itu sendiri. Dan dia adalah kalimatuhu nurjana. Dia adalah firman yang hidup dan cahaya surgawi. Itu Isa. Jadi orang Islam ini mengapa kok sama orang Kristen? Kita mulai kembali pada Alkitab dulu. Diawali dari Kejadian 16. Tuhan sudah memberikan satu penulisannya, bagaimanapun juga nanti hadirnya dari Bani Hasyim menurunkan Bani Kedar yang diturunkan dari Ismail, disikapi dengan satu bahasa, dia seperti keledai liar. Sekarang kita balik, sanggupkah orang Kristen ini jadi pawang-pawangnya keledai liar? Bukan lihat keledai liar malah lari, malah takut. Banyak orang Kristen lihat keledai liar malah takut. Tidak usah takut. Bagaimanapun kita harus mempunyai kemampuan dan dibimbing oleh Roh Kudus untuk menjadi pawangnya keledai liar, supaya kita bisa menjinakkan keledai itu. Ya, ini yang harus kita garis bawahi. Setelah saya banyak hal, 3 tahun ketika saya di Afghanistan, ada banyak pembicaraan dari tokoh-tokoh Islam di sana. Kenapa orang Islam itu bisa benci sama orang Kristen? Satu, timbulnya roh iri hati. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang membicarakan bahwa umat Islam ini dijamin keselamatannya. Tidak ada satupun.
Dan tidak ada satupun mengatakan bahwa bangsa Arab ini adalah umat pilihan yang diberkati oleh Tuhan. Ini nggak ada. Mereka bertanya, untuk apa aku percaya kepada Al-Quran? Kalau Al-Quran ternyata membicarakan agamanya orang lain, membicarakan umatnya orang lain, membicarakan junjungan lain. Hal sesuatu yang nggak masuk akal. Muhammad ditulis di Al-Quran itu cuma 2%. Yesus ditulis di Al-Quran 75%. Sesuatu yang aneh. Harusnya itu Yesus ditulis 2%, Muhammad ditulis 75%. Ini keterbalikannya. Sehingga banyak orang Islam mulai berpikir, kenapa kok bisa begini? Dia terus cari, dia kepingin tahu, diberkatilah Al-Abraham, Al-Yakub, Al-Iska, dan harus ditambah Al-Ismail. Al-Quran tidak pernah menemukan dan menulis satu ayat pun tentang diberkatilah Al-Ismail. Selalu dikatakan diberkatilah ala Abraham, ala Iska, dan ala Yakub. Di manakah Ismail? Mereka protes. Kenapa Tuhan ini nggak adil? Sangat-sangat tidak adil. Di mana letak Ismail? Kalau kita mau kembalikan kepada Alkitab, Al-Quran ini merespon dengan kejujurannya. Kenapa? Karena Ismail menurut Alkitab memang tidak pernah ada berkat. Ya. Berkat yang dicurahkan Tuhan kepada Ismail dikarenakan satu hal, permintaan dari bapaknya. Kalau bapaknya tidak minta berkat kepada Tuhan untuk dicurahkan kepada Ismail, Tuhan nggak akan memberkati Ismail. Jadi Tuhan memberkati, menganugerahkan kepada Ismail karena permohonan Ibrahim. Sehingga Al-Quran tidak pernah, mereka mulai bingung. Kenapa? Dari kecemburuan inilah akhirnya mereka membuat satu hal yang sangat paten. Al-Quran tidak boleh dibahasakan. Al-Quran harus dibahasakan sesuai dengan bahasa aslinya. Apa yang terjadi di Indonesia? Terjadilah sebuah tatanan bahasa Iqra, tata cara membaca Al-Quran. Baca tok itu sudah ibadah. Baca tok itu sudah dapat pahala. Di akhir zaman, wong Kristen melok-melokan Iqra. Alkitab cuma dipoco tok, ora dilakoni. Kalau menurut orang Islam baca Al-Quran ini dapat pahala dan ibadah. Menurut keyakinan orang membaca Alkitab ini bukan ibadah, ini bukanlah pahala. Sebab apa? Moco gak dilakoni ya percuma. Ya, banyak kan salah tafsir jemaat kepada pendeta. Pagi kita baca satu pasal, ya sudah dibaca satu pasal, mari ditutup sudah selesai. Enggak ubahnya kan seperti mereka Iqra. Dan ketika sumur yang ada di sana itu disebut sumur alif lam mim, coba periksa nanti di Al-Quran, tidak ada satupun ahli penterjemah yang berani mengatakan ini. Nggak ada. Besar ini, ya, dan besar ini masuk ke Masjidil Haram, ya, masuk ke Masjidil Haram untuk tempatnya ambil air wudhu, ya. Iya, saya teruskan. Dan air sumur yang masuk ke Masjidil Haram itu tempat untuk orang-orang air berwudu. Ya, itu di pagar betis. Jadi sumur itu tidak boleh dilihat oleh satupun juga. Jadi orang-orang yang berangkat naik haji itu hanya lihat dari luar pagar betis. Sebagai mitos dia percaya bahwa sumur itu mengeluarkan sumber air kehidupan yang disebut air Zam-Zam. Yang boleh masuk ke sumur itu melihat, yang boleh masuk di dalamnya Ka'bah itu hanya ada dua turunan, habaib dengan syekh. Ulama besar pun tidak akan boleh masuk kalau tidak mempunyai gelar habaib, ya. Habaib ini merupakan silsilah turunan, ya. Orang yang disebut habaib itu bukan sekedar orang Arab bisa disebut habaib, tidak semua orang Arab bisa disebut habaib. Jadi habaib ini memang ada silsilah. Orang kalau berani memberikan nama habaib, berarti orang itu pasti mempunyai faktor keturunan dari Muhammad itu sendiri, disebut habaib. Kebetulan kami sendiri dari keluarga habaib, jadi kami mendapat izin respon positif untuk melihat sumur itu selama saya ada 4 tahun di sana. Apa yang terjadi? Jadi di sumur yang besar itu, di dalam sumur itu nggak ada airnya, kosong, kering. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini,